Bismillahirrahmanirrahim. Allah nggak mungkin teman-teman mencelakakan kita. Allah menginginkan kebaikan buat kita. Selanjutnya dari seorang hamba Allah, wanita, akhwat, 23 tahun dari Jember, mahasiswi. Bagaimana hukum atau kewajiban ditanggung sepasang kekasih yang belum halal tapi melakukan hubungan suami istri di siang hari ketika Ramadan, Ustaz? Mungkin banyak fenomena yang terjadi seperti ini. Apakah tetap diwajibkan membayar fidyah layaknya sepasang suami istri, Ustaz? Mohon penjelasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga Allah menyelamatkan generasi muda muslim dari perbuatan ini. Kenapa harus zina? Kenapa nggak nikah? Kenapa nggak menikah? Sedangkan suami istri saja yang halal, hukumnya haram bagi mereka. Dosa besar kalau mereka sengaja berhubungan biologis di siang hari Ramadan. Suami istri, apalagi berzina. Wa na'udzubillah. Wa na'udzubillah. Semoga Allah jaga generasi muda muslim. Saya betul-betul terenyuh membaca pertanyaan ini ya. Sayang sekali. Kenapa Anda harus lakukan di siang hari Ramadan? Semoga Allah maafkan. Semoga Allah maafkan semua kesalahan kita. Karena kita semua tidak luput dari dosa. Tapi ini luar biasa, menyedihkan gitu. Di siang hari Ramadan bisa berbuat perzinahan. Allahul musta'an. Makanya teman-teman berhentikan pacaran sebelum nikah. Pacaran sampai puas setelah nikah. Hamil, punya anak sekian banyak, silakan. Safar sama-sama. Biologis sepuasnya. Tapi halal. Hanya laki-laki meminta baik-baik kepada calon mertuanya, kemudian menikah. Cari orang yang sepadan dengan Anda. Kata Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum. Menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Jadi menikah dengan mereka. Jadi juga orang yang susah gitu. Allah musta'an. Kalau terjadi Anda taubat nasuha di sini. Taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah fidyah ini khilaf di antara ulama. Karena fidyah ini sebenarnya walaupun dia pembersihan, walaupun dia kafarah, tapi dia demi untuk perbuatan yang tadinya halal tapi dilarang sementara waktu. Ada pendapat yang mengatakan ada fidyah atas mereka, ada yang mengatakan tidak ada fidyah lagi bagi mereka. Karena dasarnya ini perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Selanjutnya, setelah salam, Waalaikumsalam, seorang akhwat 22 tahun dari Palembang mau bertanya, Ustaz, apakah jika kita memberikan pinjaman uang kepada seseorang, lalu kita memberikannya kemudahan membayar sampai dia mampu membayar tanpa tempo, apakah termasuk sedekah juga setiap harinya? Jazakallah khair. Iya. Sangat besar pahalanya mengutangkan orang. Luar biasa. Tidak pernah kita sebutkan itu ya keutamaan-keutamanya. Tapi kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala bersedekah setiap harinya sejumlah itu. Sampai jatuh tempo. Kalau lewat tempo, dia belum bisa bayar, kita berikan lagi tenggang waktu, maka bulan yang kedua, lewat dari jatuh tempo itu, dan seterusnya sampai dia bayar, maka seperti bersedekah setiap harinya double dari uang yang diutangkan itu. Dan juga kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang, atau memberikan tenggang waktu, atau memaafkan, maka itu Allah SWT akan menaungi dia di naungan Allah. Tidak ada naungan kecuali naungannya di hari kiamat nanti. Seorang hamba Allah, ikhwan 16 tahun dari Solo, seorang pelajar SMA. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman non-muslim. Waktu itu dia membelikan saya minuman dan besoknya dia bilang kalau minuman yang diberikan itu utang. Apakah saya harus membayarnya? Kalau dia membahasakan kepada Anda dari kemarin, ini saya belikan minuman ya, tapi ini utang, kamu utang kepada saya, maka jadi utang. Tapi kalau dia tidak membahasakan itu, bahkan dia mengatakan saya traktir, saya belikan, saya aja yang bayar, tidak ada bahasa akadnya utang, maka ini bukan utang Anda. Ini dia cuma mau mempermainkan saja. Bagaimana caranya dia sudah traktir temannya baru dia mengatakan itu utang. Tapi Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adik kita yang masih SMA ya, hamba Allah di Solo, seorang pelajar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Coba ingat kata-kata pada saat Anda mau minum sama dia. Kalau dia membahasakan bahwasanya dia mengutangkan, atau ada mengatakan saya pinjamkan dulu, maka berarti Anda utang. Bayar saja. Tapi kalau tidak ada, nggak ada haknya dia menagih di sini. Selanjutnya, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Seorang akhwat bernama Siti di Sukabumi, saya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta. Saya mau bertanya Ustaz, saya kerja tapi tahun ini saya mau daftarkan adik saya masuk pesantren. Sedangkan saya tidak boleh mudik. Apakah saya berhenti bekerja saja atau menunda untuk masukkan adik saya ke pesantren? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallah khair. Kenapa harus pulang? Kenapa harus mudik? Ya, saya yakin semua mengalami hal yang sama kok. Jadi coba komunikasikan dengan pesantrennya. Kalau kan lagi pandemi sekarang, kira-kira kapan buka? Nah, di tanggal dia buka itu Anda izin dari atasan atau majikan. Atau kalau tidak, daftar online sekarang. Bisa. Uangnya pun Anda bisa transfer. Adik Anda minta tolong siapa dari antara kerabat yang mengantarnya, itu kan bisa, ada solusinya. Ya. Kalau masalah Anda berhenti kerja, itu hak Anda pribadi. Selama pekerjaannya halal, Anda boleh bertahan, Anda juga boleh berhenti gitu kan. Tapi saya bahas masing-masing. Selanjutnya, seorang hamba Allah, ibu rumah tangga 37 tahun dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya bagaimana menjaga keistiqomahan dalam ibadah. Yang kedua, saya juga mau minta maaf karena saya tanya atas nama anak saya. Jazakallahu khairan. Ya, memang di sini tidak pakai nama, Bu ya. Baiklah. Bagaimana menjaga keistiqomahan dalam ibadah? Ini sebenarnya puncak daripada aplikasi atau sosialisasi ibadah. Kalau kita, teman-teman sekalian, sudah belajar tentang sholat misalnya, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, apa saja yang sudah kita pelajari. Setelah itu tugas kita mengamalkan. Setelah kita amalkan, kita istiqomahkan. Itu puncak daripada sosialisasi ibadah Anda. Kalau ditanya sini bagaimana caranya istiqomah, ada beberapa kiat untuk istiqomah. Kalau dari saya, yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba berdoa agar Allah memberikan istiqomah itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa yang masyhur dalam Al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan sampai kau mengalihkan lagi hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kami dari sisimu rahmatmu, rezekimu, kasih sayangmu. Innaka antal wahhab, sungguhnya kau zat yang maha pemberi. Baca doa. Kita berdoa juga, Allahumma habbib ilainal iman, ya Allah cintakanlah pada kami keimanan itu. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah di dalam hati kami. Wa qarrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan buatlah kami benci terhadap kekufuran, ya, perbuatan kejahatan atau kriminal, dan perbuatan pelanggaran-pelanggaran. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikan kami orang yang mendapatkan petunjuk. Berdoa. Yang kedua, majelis ilmu, menuntut ilmu. Pondasi asasnya iman yang membuat kita jadi kokoh untuk tidak melanggar hukum Allah, untuk selalu rajin berbuat ibadah, ya, untuk selalu semangat dalam mengerjakan perintah-perintah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, adalah iman. Dan iman hanya bisa datang dengan ilmu. Kalau kita punya ilmunya, maka kita akan bertambah keimanan. Berapa banyak orang yang kendor, orang yang futur, jauh dari agama setelah tadinya faham, karena mereka tidak lagi menghadiri majelis ilmu. Dan ilmu harus diulang-ulangi. Yang ketiga, amalkan ilmu itu. Jadi banyak orang sudah faham sholat malam, banyak orang sudah faham keutamaan sedekah, sholat duha, sholat. Amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bentuk komunitas. Harus teman-teman kita adalah orang-orang yang soleh, kalau laki-laki, dan kalau perempuan sama perempuan, solehah sama solehah. Harus, ini bukan pilihan. Karena kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Allahu a'lam. Selanjutnya, seorang akhwat dari Jakarta Selatan, 28 tahun, namanya Kiki, karyawan swasta. Apakah boleh saya memberikan zakat fitrah kepada sepupu saya yang seorang janda dengan tanggungan 2 anak, ibu serta tantenya, dan mereka tinggal di kontrakan kecil 3 petak? Apakah saya harus menyebutkan pemberian tersebut sebagai zakat fitrah kepadanya atau tidak? Karena saya khawatir beliau akan merasa tersinggung jika saya sebutkan zakat fitrah. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Boleh, dan tidak perlu Anda sebutkan. Asal dia termasuk orang tidak mampu, insya Allah nggak ada masalah.
Dari seorang ikhwan di Palembang bernama Jaka, 23 tahun, pekerja swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya tentang hukum pinjam uang yang melebihkan pinjaman. Misalnya dia meminjam uang 500 ribu terus dia kembalikan 600 ribu. Tapi saya tidak pernah minta lebih. Apakah itu halal atau termasuk dosa riba? Jazakallah khair. Kalau yang memberi lebih adalah orang yang berutang tanpa ada akad kesepakatan awal, dia hanya karena merasa terima kasih, tadinya dibayarin utang, sekarang malah dia balas dengan kembalikan utang itu dengan dia membelikan Anda baju, melebihkan uang, dia mau apalah menghadiahkan makanan dan seterusnya, itu tidak ada masalah, asal dari dia ya. Kemudian selanjutnya 21 tahun dari Samarinda, seorang ikhwah bernama Hendy, mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya kadang selalu diajak minum minuman keras sama teman-teman saya yang lain dalam kontrakan saya, Ustaz. Saya sering mengingatkan dia, namun dia selalu mengatakan ini urusanku sama Allah. Apakah yang harus saya lakukan, Ustaz? Dan apakah saya juga ikut berdosa jika teman-teman saya minum miras dalam kontrakan saya? Walaupun saya mengingatkan mereka, pasti mereka tidak mau mendengarkan. Anda kan punya hak di sini, apalagi Anda punya kontrakan itu, ya usir, suruh keluar. Iya kan? Tidak perlu khawatir soal itu. Kecuali Anda ada di kontrakan, terus rame-rame sama mereka semua bayar kontrakan rame-rame, ya sudah pindah aja dari situ. Tapi kalau Anda sendiri yang ngontrak rumah lalu mereka datang mabuk-mabuk situ, ya usir keluar. Nggak mau ya laporkan kepada RT. Jangan biarkan kemungkaran. Kalau Allah datangkan hukuman pada mereka, Anda juga bisa kena kan? Nggak boleh. Ya, Allahu a'lam. Mungkin ini pertanyaan terakhir, jangan ditambah lagi ikhwah. Ya. Dari seorang ikhwah dari Bandung, 35 tahun, karyawan swasta bernama Yopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa hukumnya saya dan istri sudah pisah rumah hampir 5 tahun atas permintaan istri tanpa sidang perceraian, dan saya masih menafkahi dia dan anak-anak secara materi. Apakah itu sudah bisa dibilang cerai di mata agama? Semua karena kesalahan saya waktu dulu, dan sekarang saya benar-benar sudah bertaubat dan ingin kembali lagi bersama mereka. Setiap dibahas dengan istri, dia selalu ingin bercerai dan fokus untuk mengurus anak-anak. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih, jazakallah khair. Ya, ini nasihat laki-laki ke laki-laki ya. Saya mau berbagi di sini. Dan saya terus terang kadang-kadang merasa, kalau saya bisa bahasakan, geregetan sama sebagian laki-laki ya, yang kadang-kadang tidak punya kawam, kayak tidak punya kepribadian. Pertama sekali, Anda kenapa harus pisah dan mengikuti keinginan istri? Karena kesalahan saya, Ustaz. Itu kan kesalahan. Baik, Anda sudah taubat, ya sudah. Sekarang Anda punya hak untuk kembali. Kalau dia sudah tidak mau, ya sudah ceraikan. Tidak usah bertahan dalam keadaan seperti sekarang. Nikah sama wanita lain banyak gitu. Daripada Anda terus seperti orang yang merengek di depan wanita yang tidak punya harga diri akhirnya. Sementara Anda masih menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, memberikan nafkah, juga mengurusi atau membiayai anak-anak. Kalau saran saya, memang sudah Anda sepakat sama istri begini, Anda lihat memang sudah menutup pintu dia, ya sudah Anda melangkah, menikah saja. Tapi tetap Anda jalankan nafkahnya. Kasih nafkah. Setelah Anda ceraikan dia, maka 3 bulan masa iddah Anda tetap berikan dia. Kemudian setelah 3 bulan sudah tidak ada lagi haknya dia, tinggal anak-anak saja. Anda mulai lembaran hidup baru. Tidak usah teman-teman setelah terlalu membesar-besarkan kesalahan kita masa lalu. Semua kita berbuat salah, akhi dan ukhti. Susah benar kita kalau pernah berbuat masa lalu itu terus kita jadikan sebagai ya bahan acuan kalau kita ini tidak berhak punya kedudukan di masyarakat, kita tidak berhak mendapatkan surga, kita tidak berhak menikah dengan orang yang baik, orang yang soleh dan soleh. Ini aneh ini. Ini waswas syaitan yang membuat Anda akhirnya putus asa dalam kehidupan. Tidak, akhi, bangkit. Keluar dari belenggu itu. Sekarang berikan kejelasan, datang ke dia masih status istri Anda, duduk sama dia. Saya sekarang sudah taubat, saya mau jadi baik. Saya nafkahi dan saya mau rujuk. Terima atau enggak? Saya berikan kesempatan, pikirkan 1-2 hari. Istikharah, saya pun akan istikharah. Kalau dia langsung bilang, udah saya sudah ambil keputusan tidak bisa. Oke, saya ceraikan kamu. Selesai, tinggalkan rumah itu. Atau Anda mengajukan di pengadilan, ceraikan dia. Karena mau diapakan sekarang, mau seperti apa lagi? Kan gitu. Kecuali Anda memang masih mau, apalagi ini waktu cukup lama ya, 5 tahun. Bukan waktu yang sedikit, 5 tahun.
Anda membujang selama 5 tahun, padahal Anda kalau melakukan biologis halal, Anda dapat pahala dengan istri yang halal. 5 tahun Anda juga bisa punya anak lagi kalau sudah menikah, gitu kan. Kecuali Anda dasarnya tidak baik, akhlaknya buruk, jangan. Umur Anda 35 tahun, saudara Yopi. Jangan buang-buang umur ini. Kita tidak tahu ajal sampai kapan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau seandainya saya tahu umur saya tinggal 10 hari saja, setelah itu saya meninggal, saya tidak akan biarkan 10 malam itu, 10 hari itu tanpa istri. Nah, ini Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhu, menikah. Karena orang terbaik umat ini yang punya pasangan. Menikah, jangan biarkan diri kita dalam... Saya lihat di sini, maaf Pak Yopi, dari pertanyaan ini saya tangkap Anda kayak terlalu terbawa dengan kesalahan Anda masa lalu, Anda salahkan diri Anda, istri terus menyalahkan. Sampai kapan ini? Sampai meninggal seperti ini? Tidak. Anda mau dengar saran saya? Kayak tadi. Kalau perlu, langsung libatkan keluarganya, dudukan, segala macam. Sudah ada jawaban, pasti tidak mau. Berarti Anda sudah tahu. Apapun Anda lakukan tidak akan pernah bisa rujuk. Ya sudah. Saya cinta Ustaz, cinta, omong kosong, ganti. Kalau memang Anda tidak bisa lagi. Ya kan? Masa kita sampai mati, ya, belum tentu juga dia berpikir sama seperti Anda. Kalau betul dia cinta juga sama Anda, pasti dia akan berikan kesempatan, kan begitu. Alihkan kepada yang lain. Saya sangat sedih teman-teman kalau melihat kaum laki-laki lemah. Seperti orang yang tidak bisa lagi punya masa depan. Orang yang tidak, padahal mereka pemimpin. Kayak sudah tidak bisa lagi menikah. Sudah gagal usaha, tidak bisa lagi begini. Pernah berbuat salah, kayaknya masyarakat semua sorotin saya. Kenapa begini nih? Jangan hancurkan diri Anda karena semua orang berbuat salah. Kalau kita salah teman-teman, kita beristighfar kepada Allah, bertobat, move on, bergerak, perbaikin sekarang. Tunjukkan yang terbaik. Kan kamu dulu pernah buat begini? Iya, dulu. Tapi sekarang saya sudah taubat. Selesai. Melangkah ke depan. Ya. Itu saran saya, Allah alam. Tapi kalau Anda masih mau bersabar dalam keadaan seperti itu, hak Anda pribadi. Tapi kan ini ditanyakan kepada saya, maka saya berikan solusinya. Saya tidak mau Pak Yopi sudah cukup 5 tahun bersabar, kemudian akhirnya harus lebih lagi daripada itu. Melangkah kepada istri ataupun yang lainnya. Ya, Allahu a'lam. Selanjutnya, dari seorang ikhwah bernama Tri, 25 tahun, Pontianak, pegawai negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bolehkah kita tidak terlalu berambisi dengan pekerjaan? Karena saya merasa jika saya terlalu fokus dan terjun dalam pekerjaan, ibadah saya terganggu. Dan jika saya tidak berambisi dalam pekerjaan, apakah termasuk saya tidak bersyukur kepada Allah dalam memiliki pekerjaan ini? Pertama sekali, Akhi Tri ya, yang bertanya dari Pontianak tadi, pekerjaan itu dalam mencari rezeki halal adalah ibadah. Itu dulu Anda fahami. Bahkan Anda keluar mencari nafkah buat diri Anda walaupun belum menikah. Kalau buat istri dan anak, kalau sudah menikah dan punya anak, itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Lebih baik daripada sholat sunnah. Itu ibadah. Jadi jangan sampai Anda berpikir, oh saya kalau kerja berarti saya nggak bisa fokus ibadah. Itu kan ibadah juga. Kecuali dengan pekerjaan Anda lalaikan sholat wajib, yang wajib-wajib haknya Allah. Nah itu lain, itu nggak boleh. Tapi jangan pernah menganggap teman-teman sekalian keluar mencari nafkah itu berarti bukan ibadah. Bahkan Nabi SAW menyamakan orang yang keluar mencari nafkah yang halal, itu sama dengan mujahid di jalan Allah. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Jum'ah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau selesai sholat Jumat, menyebarlah kalian di muka bumi. Untuk apa? Mencari rezeki Allah. Suruh kerja laki-laki. Kan begitu. Selanjutnya, seorang ikhwah bernama Adi, 21 tahun, Kota Kendari, mahasiswa. Afwan Ustaz ingin bertanya, kita sudah menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah dan yang sia-sia, dan rutin menjaga amalan baik, tapi saya masih ada waktu saat sholat kita tidak konsentrasi. Syukran Ustaz. Itu waswas syaitan, namanya khinzib. Itu pernah ditanyakan oleh seorang sahabat yang bernama Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sholat sering saya mengkhayal. Maka kata Nabi SAW, itu syaitan bernama khinzib. Kalau datang kepadamu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, meludahlah sebelah kiri 3 kali. Ditiup.
Kalau betul yang Anda katakan ya, Anda sudah menjaga amal soleh, Anda sudah meninggalkan maksiat, tapi masih ada gangguan, berarti dari golongan ini. Karena emang ada dua hal yang mendasar yang mengganggu kekhusyuan sholat, maksiat yang masih belum terbersihkan, belum diminta mohon ampunkan kepada Allah, dan juga yang kedua adalah gangguan syaitan ini. Selanjutnya, seorang hamba Allah, akhwat 31 tahun, ibu rumah tangga di Banyuwangi. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya janda anak satu, ayah anak saya selama ini tidak pernah memberi nafkah pada anaknya. Apa hukumnya, dan tetapi dia mengajak balikan. Apa saya harus menerima, Ustaz? Ya, tanyakan kepada dia. Untuk dia ajak balik, bagus. Bagus itu ibadah, ibu. Allah SWT mengatakan, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلَكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Dan para suami atau mantan suami lebih berhak untuk kembali kalau mereka ingin memperbaiki keadaan. Apa yang dia lakukan kesalahan dulu, ibu kasih syarat. Kan dulu ada pernah salah begini, mau perbaikin nggak? Mau, oke. Anak ini juga perlu dikasih nafkah, oke, ya sudah. Panggil keluarga jadi saksi, kalau perlu tertulis, lalu ibu bismillah rujuk aja. Jangan tinggalkan malam-malam Anda tanpa pasangan. Bismillah, menikah, ya, kembali. Kalau Anda mau lebih tenang, istikharahkan, Bu, ya. Habis ini tutup, habis materi kita tutup insya Allah sebentar lagi. Anda wudu, Anda sholat 2 rakaat, niat istikharah. Habis itu Anda ketik di Google 2 istikharah, baca walaupun dari handphone, minta petunjuk. 2-3 hari Anda sholat istikharah berturut-turut, insya Allah mudah-mudahan sudah ada jawaban dari Allah SWT, Anda kembali atau tidak. Kalau jawabannya bisa Anda mimpi kebaikan, atau memang Anda cenderung untuk rujuk dengan dia, atau malah menjauh kalau memang dia tidak baik. Dari seorang hamba Allah di Jawa Tengah, akhwat 17 tahun, mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bilang, saya anak satu-satunya, ibu saya sudah lama bercerai sejak saya umur 2 bulan. Dari kecil saya dirawat oleh nenek saya karena ibu sibuk kerja. Ketika semakin dewasa, saya semakin mengerti hal-hal baru yang ingin saya lakukan. Saya kadang ingin seperti orang lain yang dibolehkan main, dibolehkan keluar rumah, dibolehkan membawa teman ke rumah. Tapi ketika saya meminta itu semua, saya selalu dimarahi. Hal-hal kecil di rumah selalu dibesar-besarkan. Makin kesini, saya makin pengen merasakan itu. Semua jadinya di sini, saya mulai membangkang. Mulai berani melawan dengan nada keras. Kadang saya selalu berkata buruk. Saya pernah berpikiran, dia kan cuma nyari uang. Yang ngebesarin nenek, kenapa dia yang suka ngatur? Tapi kadang saya merasa bersalah dan selalu menyimpan itu semua sendiri. Saya sadar, itu salah saya, ingin minta maaf, tapi rasanya malu. Ego lebih kuat dari keinginan hati. Apakah sikap saya ini bisa diampuni Allah, dan bagaimana mengatasi ini semuanya? Semoga adik kita ini Allah SWT berikan hidayah. Semoga Allah lunakkan hatimu, ya, agar selalu berbakti pada kedua orang tua. Walaupun mereka tidak mengurus kita dari kecil, sudah cukup ibu dan ayah kita menjadi penyebab kita ada di muka bumi ini. Itu sudah cukup, lebih dari cukup. Apalagi kalau dasarnya sempat membesarkan dan seterusnya. Tidak ada hak sama sekali anak untuk mengatakan kepada orang tuanya. Satu sisi. Sisi yang lain, naluri seorang ibu pasti baik. Yakinlah Ananda ini yang bertanya, ibumu pasti sayang padamu. Karena dia sayang, maka karena itu dia larang. Bergaul bebas. Membawa teman masuk ke dalam rumah. Atau pergi jalan-jalan sama teman-teman. Akhirnya hidup bebas. Itu dilarang, maka itu kebaikan. Demi Allah, karena ibumu cinta padamu. Gak ada yang lain. Kalau ibumu melarangmu sholat, melarangmu tutup aurat, kamu selalu diajarin bohong, diajak untuk suruh jual dirimu berzina, mungkin itu buruk. Tapi kalau seperti ini, dia malah menjaga supaya tidak bergaul bebas, mungkin karena pengalaman beliau dalam hidup, susahnya pada saat berumah tangga dulu akhirnya bercerai, dan seterusnya, dan bagaimana, ya tanda kutip, ganasnya godaan syaitan di luar rumah sana, maka dia berjaga-jaga. Saya punya tante, semoga Allah jaga beliau, adik ayah saya pernah berkata begini. Dia bilang, subhanallah, setelah saya punya anak gadis, baru saya sadar dulu kenapa ibu saya selalu ribut, dilarang keluar sana, dilarang keluar sini, dilarang bergaul sana, bergaul sini. Justru pada saat saya sudah punya anak, baru saya sadari, oh ternyata ini naluri ibu. Maka Anda fahami baik-baik, kalau ibu Anda melarang untuk melakukan perbuatan yang buruk, ya, maka itu berarti dia sayang sama Anda.
Jangan pernah dibawa was-was syaitan yang mengatakan dia kan cuma cari duit. Enggak. Karena dia dan Anda sempat 9 bulan di kandungannya. Kemana-mana, maaf, ke WC, kamar mandi, ke pasar, ke teras rumah, di ranjang. Selalu Anda dibawa 9 bulan. Itu sudah susah untuk dibalas. Tidak mungkin bisa dibalas. Kesempatan sekarang, jangan ikuti ego. Tutup materi kita ini, baca bismillah, ikhlaskan niat, datangi ibu-ibu, maafin saya. Cium tangannya, nangis. Mumpung masih hidup. Andai saja ibu meninggal malam ini, kau akan nyesal seumur hidup Anda. Maka jangan sia-siakan itu. Setelah itu, bakti kepada beliau. Minta selalu nasihatnya, minta sarannya. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Anda sebagai anak yang berbakti dan mengejar surga dari ibu. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, insya Allah teman-teman tim akan menilai siapapun teman-teman yang sudah partisipasi dalam medsos kita, dan kita akan menyiapkan hadiah-hadiah insya Allah, tentu semampu kami ya. Semua buku atau rata-rata buku yang sudah kami bahas di YouTube, ada kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Bulughul Maram, ada 76 dosa-dosa besar, ada Minhajul Qasidin, ada Minhajul Muslim. Banyak sekali buku-buku kitab-kitab ini akan kami bagikan 100 paket insyaAllah biidznillah kepada 100 teman-teman yang betul-betul dari awal di medsosnya aktif, mencintai dakwah ini, mencintai juga channel kita, sama-sama kita kembangkan, dan insyaAllah akan kami kembangkan sampai menjadi 1000 paket gitu kan. Juga kami akan bagikan voucher, teman-teman bisa mendapatkan voucher untuk makan gratis di restoran kami. Tentu ini di Jakarta Timur ya, di daerah Condet, tetapi kalau Anda lagi di luar kota, Anda bisa memberikan voucher itu kepada kerabat atau kenalan yang ada di Jakarta, karena kami nggak bisa mengirim makanan ini keluar kota. Itu insya Allah kita juga akan ada voucher 100.000 ya, kurang lebih 100 voucher, dan itu juga akan kita kembangin sampai ke 1000 voucher insya Allah. Kemudian ada store, Ajwa Store, yang berisi banyak sekali pernak-pernik ya, dan makanan-makanan seperti kismis, madu dan segala macam. Itu juga ada voucher 100.000, dan juga akan kita keluarkan 100 sampai 1000 voucher insya Allah. Dan itu juga bervariasi ya, ada yang 100.000, ada yang 250.000, ada yang bahkan sampai 500.000. Juga ada Mawaddah Indonesia, solusi nikah syar'i di bawah naungan kami. Juga akan ada WO ya, wedding organizer. Itu insya Allah kalau yang mau menikah melalui Al-Mawaddah, kita akan siapkan insya Allah voucher diskon 1 juta rupiah. Mungkin itu bervariasi, bisa sampai 2,5 juta sampai 5 juta insya Allah. Nah, ini nanti akan terus Anda bisa lihat di layar, ada tata cara yang Anda bisa ikutin untuk itu insya Allah biidnillahi ta'ala. Baik, begitu teman-teman sekalian. Dan kalau ada teman-teman yang memang melihat ada kondisi-kondisi tertentu di wilayahnya, orang-orang yang susah dan segala macam, Anda bisa memberitakan ke yayasan kami juga, Yayasan Sedekah Kreatif. Insya Allah coba kita saling bantu-membantu dalam masalah ini, karena Allah SWT telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-membantu, tolong-menolong dalam ketakwaan dan juga kebaikan. Dan terus teman-teman dukung kami, demi untuk amal jariah Anda, hanya dengan jempol saja, Anda cuma mengelik, mendukung dakwah ini, Anda akan panen pahala insya Allah. Makin besar channel ini, maka Anda salah satu yang telah memberikan suara di situ dengan memfollow-nya. Di Instagram dan di Facebook juga begitu, terus follow. Di YouTube jangan lupa subscribe, jangan lupa juga like, dan juga tekan loncengnya supaya Anda mendapatkan pahala. Dan pesan saya, dukung semua channel-channel dakwah yang baik ya, agar Anda juga panen pahala. Saya pun ingin dapat pahala dengan Anda mendukung semua itu, karena sangat sayang sekali di Indonesia ini dukungan terhadap medsos yang berhubungan dengan dakwah kecil. Semoga Allah SWT mudahkan itu semua. Begitu ya teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.